Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bergabung pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Untuk tidak mempersingkat waktu, izinkan kami kelompok penyaji memaparkan materi tentang keterampilan mengajar mengadakan variasi dengan dosen pengampu Dr. Sri Hartati MPD. Yang anggota kelompoknya, next deal. Yang beranggota pertama, Era Rahmadani Putri dengan NIM 2102263. Yang kedua, Fiska Agustin dengan NIM 2102266. Yang ketiga, Liza Andela dengan NIM 2102247. Yang keempat, Munadila Lubis dengan NIM 2102277. Next. Untuk pemaparan materi pertama yaitu tentang keterampilan mengadakan variasi yang akan dijelaskan oleh Fiska. Kepada Fiska saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai konsep keterampilan mengadakan variasi. Variasi adalah keanekaragaman yang membuat sesuatu yang tidak menonton. Menurut Sudarman dan Eliawati tahun 2021, keterampilan variasi adalah tindakan guru atau pendidik dalam rangka proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajar mengajar, siswa selalu menunjukkan ketekunan, semangat, dan partisipasi aktif. Dan menurut Fitriyah dan Hayati dan Wijayadi tahun 2020, kegiatan ini memberikan variasi, yaitu memberikan variasi respon secara berbeda agar mampu menjaga suasana pembelajaran yang menarik dan tidak lekas jemu, agar peserta didik antusias dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Mengadakan variasi berarti melakukan tindakan yang beraneka ragam yang membuat sesuatu menjadi tidak monoton di dalam pembelajaran, sehingga dapat menghilangkan kebosanan dan meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, serta membuat tingkat aktivitas siswa menjadi bertambah. Next. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi. Menurut Sulastri dan Bahtiar tahun 2019, tujuan penggunaan variasi ditujukan kepada anak didik dan bermaksud untuk yang pertama yaitu meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar, di mana dalam proses belajar mengajar, perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan sangat dituntut. Karena dengan perhatian siswa terdapat materi yang guru jelaskan, akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Karena itu, guru selalu memperhatikan perhatian siswa terhadap materi yang dijelaskan atau belum. Yang kedua yaitu tujuannya memberikan kesempatan berfungsinya motivasi, rasa ingin tahu melalui eksplorasi dan penyelidikan terhadap situasi yang baru, di mana motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Seorang siswa tidak akan dapat belajar dengan baik dan tekun jika tidak ada motivasi di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Keempat, yaitu memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual, di mana guru dituntut untuk tidak mempunyai berbagai tugasnya terhadap keterampilan dalam mengajar. 3. Keterampilan mendukung penguasaan metode, media, dan pendekatan, memudahkan guru dalam melakukan pengajaran. Yang kelima, yaitu mendorong anak didik untuk belajar, di mana menyediakan lingkungan belajar adalah tugas guru. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan yang mendorong anak didik untuk selalu belajar hingga mengajar. Berarti kegiatan belajar untuk hal ini, cara akurat yang mesti guru lakukan adalah mengembangkan variasi mengajar, baik dalam gaya belajar,
dan dalam penggunaan media dan bahan pengajaran, maupun dalam interaksi guru dengan Adapun tujuan dan manfaat pembedaan variasi gaya mengajar menurut Fitriyah tahun 2020 diantaranya adalah pertama, yaitu memelihara dan meningkatkan perhatian siswa terhadap materi dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, yaitu terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, yaitu menghilangkan kejenuhan serta kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang keempat yaitu meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi, rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Yang kelima yaitu membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Selanjutnya itu kemungkinan dilayaninya siswa secara individual sehingga memberikan kemudahan belajar. Yang ketujuh yaitu mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan siswa pada berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik dan berguna dalam berbagai tingkat kognitif. Dengan penerapan variasi stimulus dan pembelajaran, maka proses pembelajaran akan menarik, menantang, dan menyenangkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Fiska. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi. Dalam keterampilan mengadakan variasi terdapat 3 komponen variasi yang menstimulus dalam pembelajaran yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada variasi dalam gaya belajar atau tatap muka. Yang kedua ada variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga ada variasi pola komunikasi interaksi. Yang pertama pada komponen variasi dalam gaya belajar. Variasi gaya belajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Menurut Sudarman dan Eliawati tahun 2021, terdapat beberapa variasi yang dapat digunakan dalam gaya mengajar atau tatap muka. Yang pertama ada variasi suara, di mana variasi suara ini merupakan perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dan cepat menjadi lamban atau sebaliknya. Di mana dalam hal ini hendaknya suara guru bervariasi pada saat menjelaskan materi pembelajaran, baik dalam intonasinya, volume, nada, dan kecepatan bicaranya. Yang kedua, ada pemusatan perhatian. Pemusatan perhatian ini adalah upaya untuk mengajak atau mengkondisikan siswa untuk sesaat memusatkan pada bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dalam pelajaran. Perhatian siswa ini mestilah terpusat pada hal-hal yang dianggap penting dalam pembelajaran. Yang ketiga ada kesenyapan atau kebisuan guru. Kesenyapan atau kebisuan guru ini merupakan kesenyapan atau selingan diam yang tiba-tiba atau sengaja dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian siswa. Di mana diam sejenak ini dilakukan setelah terus-menerus melakukan komunikasi lisan untuk menjelaskan materi termasuk dalam pergantian. Hal ini termasuk dalam pergantian strategi atau variasi dari berbicara ke diam sesaat. Yang keempat ada kontak pandang atau kontak mata. Kontak pandang atau kontak mata ini adalah memusatkan perhatian antara calon pendidik atau pendidik dengan siswa, di mana bila sedang berbicara, sebaiknya pandangan mengarah ke seluruh kelas dan melihat ke mata siswa untuk menunjukkan adanya hubungan antara pendidik dengan siswanya. Kemudian yang kelima ada gerak badan dan mimik wajah. Gerak badan dan mimik ini
yaitu berupa gerakan kepala, badan, dan juga ekspresi wajah yang berguna untuk menarik perhatian dan memberikan kesan dan pendalaman makna dari pesan lisan yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, ada gerak atau pergantian posisi di dalam kelas. Ini merupakan pergantian posisi oleh pendidik dari satu gaya ke gaya lainnya. Misalnya, dari posisi guru duduk, berdiri dan berjalan untuk menghindari kejenuhan dan mempertahankan perhatian siswa. Selanjutnya, pada variasi kedua adalah variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Dalam hal ini, setiap individu memiliki perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Ada yang termasuk tipe visual, auditif, dan juga motorik. Untuk itu, guru harus dapat mengakomodasi tiap kemampuan yang berbeda-beda tersebut. Dalam penggunaan media dan alat pembelajaran ini, variasi yang dapat dilakukan, yang pertama ada variasi pada alat yang dapat dilihat atau media visual. Alat yang dapat digunakan di sini seperti gambar, foto, film slide, bagan, grafik, poster, dan lain sebagainya. Yang kedua, variasi alat yang dapat didengar atau media auditif. Penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang lebih tinggi dari variasi alat yang dapat didengar atau media auditif, yaitu alat atau media pembelajaran yang dapat didengar seperti radio, rekaman suara, slide suara, dan musik. Yang ketiga, ada variasi alat yang dapat dilihat dan didengar atau audio visual. Penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang lebih tinggi dari dua variasi sebelumnya, di mana ini melibatkan lebih banyak indera. Media yang termasuk dalam jenis ini seperti film, televisi, atau proyektor berisi penjelasan tentang materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada variasi alat yang dapat diraba, yaitu media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Penggunaan alat jenis ini dapat menarik perhatian siswa dan melibatkan siswa dalam bentuk peragaan kegiatan baik secara individual maupun kelompok. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Dila. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Liza. Kepada Liza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang ketiga tentang komponen variasi pola komunikasi interaksi. Komunikasi antara guru sebagai komunikator dengan siswa. Guru tidak hanya berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai moderator, pembimbing, dan juga motivator. Interaksi atau komunikasi dapat terjadi dalam bentuk verbal atau non-verbal, dan polanya dapat berbentuk klasikal, kelompok, dan juga perorangan sesuai dengan keperluan. Proses komunikasi ini diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama ada komunikasi satu arah atau one-way communication. Itu komunikasi yang hanya berlangsung satu arah dari calon pendidik atau pendidik ke siswa. Bentuk komunikasi ini adalah calon pendidik atau pendidik bertindak sebagai komunikator yang menyampaikan informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Yang kedua ada komunikasi dua arah atau two-way communication. Yaitu proses komunikasi pembelajaran yang berlangsung secara dua arah dari calon pendidik atau pendidik ke siswa dan sebaliknya. Pola kedua ini lebih variatif dan lebih hidup daripada pola pertama tadi. Selanjutnya itu tentang prinsip keterampilan mengadakan variasi. Agar variasi bisa mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, maka harus mempertimbangkan beberapa prinsip. Yang pertama ada bertujuan. Itu variasi stimulus yang dikembangkan dalam pembelajaran harus memiliki tujuan yang terarah dan jelas. Tujuan variasi harus sejalan yang diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua ada fleksibel. Variasi stimulus yang dikembangkan harus bersifat luas dan tidak kaku, sehingga setiap jenis variasi yang diterapkan memungkinkan dapat diubah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tuntutan yang terjadi secara spontan. Yang ketiga ada lancar dan berkesinambungan. Setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus berjalan lancar. Perpindahan dari satu bentuk stimulus ke stimulus pembelajaran lainnya dalam rangka menerapkan stimulus pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat ada wajar atau tidak dibuat-buat.
variasi stimulus dalam pembelajaran tidak dibuat-buat sehingga tidak terkesan seperti dipaksakan. Oleh karena itu, setiap jenis atau bentuk stimulus yang dikembangkan sebaiknya berjalan secara wajar. Dan yang terakhir ada pengelola yang matang. Ada kalanya jenis atau bentuk stimulus yang akan diterapkan dalam pembelajaran itu bersifat rumit dan kompleks, membutuhkan beberapa tenaga atau personil. Penerapan variasi yang seperti itu tentu saja harus direncanakan dan dikelola secara lebih matang agar semuanya dapat berjalan, sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Liza. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan keterampilan variasi. Menurut Farihah dalam Sulastri dan Bahtiar 2019, kelebihan dari keterampilan mengadakan variasi, 1. Kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan, baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjadi semangat, penuh perhatian, serta kuat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan kekurangan dari keterampilan mengadakan variasi, 1. Apabila guru salah atau keliru, maka peserta didik juga akan salah penafsirannya dari pesan yang ingin disampaikan oleh guru. Yang kedua, apabila guru berlebih-lebihan, maka pembelajaran akan terganggu. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat menerima variasi yang diberikan oleh guru, sehingga kadang siswa malah bingung dengan adanya variasi. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kelompok kami dapat menarik kesimpulan, yaitu keterampilan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Variasi tersebut meliputi berbagai aspek seperti variasi dalam gaya mengajar, penggunaan media dan alat pembelajaran, serta pola komunikasi yang interaksi. Tujuan utama dari penerapan variasi ini adalah untuk mengurangi kebosanan siswa, memelihara perhatian siswa, meningkatkan motivasi belajar, serta membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang diperhatikan seperti risiko salah penafsiran, pesan oleh siswa jika variasinya tidak dikelola dengan baik, gangguan terhadap proses belajar mengajar jika variasinya berlebihan, dan adanya siswa yang mungkin tidak dapat menerima variasi tersebut dengan baik. Secara keseluruhan, keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran tidak hanya menawarkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa, tetapi juga merupakan strategi yang efektif untuk memelihara perhatian, meningkatkan motivasi, dan mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efisien. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya agar variasi tersebut dapat dikelola secara efektif dan menghasilkan dampak positif dalam pembelajaran. Baiklah, sekian semua para materi dari kami. Gimana teman-teman yang sesi pertanyaan atau penambahan materi kita lanjut di e-learning atau gimana? Di e-learning aja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan dalam pengataan ataupun saya minta maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.